Nah, kalau kita lihat periode pertama Pak Jokowi, Ya. tidak terlalu banyak istilahnya power politics di dalam. Yes. Ya, padahal waktu itu kan bisa dikatakan PD Perjuangan dan Pak Jokowi itu secara politik tidak kuat, ya. Dan kemudian dibandingkan dengan periode kedua, di mana power politicsnya begitu luar biasa, dan akhirnya membuat semua orang takluk. Sebenarnya apa sih kuncinya? Seorang politisi dari Solo, dari rakyat kebanyakan, gitu ya, belum pernah di tingkat nasional. Lalu kalau pemahaman kita ini kan pasti dia butuh waktu untuk mengenali jejaring yang ada, historicalnya seperti apa, siapa saja yang punya modal sosial, modal politik, modal pendanaan dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat periode kedua itu ya, kenapa magnetnya begitu kuat sehingga semua takluk di bawah Pak Jokowi? Saya coba bayangkan Pak Jokowi dari Jogja, dari Solo, pindah ke Jakarta, pindah ke Menteng di mana elit politik bermukim tuh. Dan beliau nggak pernah tahu ini siapa nih, genrenya siapa tuh, kapasitasnya apa tuh. Jadi Jokowi masuk ke Jakarta dengan pengetahuan peta politik yang kosong itu tentang elit ya, tentang peta elit. Tapi pada waktu itu udah ada semacam euforia bahwa oke, rakyat betul-betul menerima semacam genre baru, cara baru berpolitik. Jadi tanpa evaluasi lagi, taken for granted bahwa Jokowi sudah mampu atau sudah menghidupkan yang disebut politik kerakyatan. Pada saat yang sama, elite ini mengintai Pak Jokowi karena dia tidak punya kurang kapasitas, makanya dipermainkan aja kan. Akibatnya Pak Jokowi terima semua usulan kok pada waktu itu kan. Ya. Itu yang kemudian menyulitkan dia tuh. Dia mengandaikan dia punya kemampuan, tetapi dia dipermainkan oleh mereka yang tahu dia dari atas bahwa jalannya akan ke sini. Tapi kemudian berkembang karena udah 5 tahun di periode kedua, Pak Jokowi udah tahu tentang yang kita sebut psikologi politik manusia tuh. Jadi Pak Jokowi tahu, you pasti mau ini, you pasti mau ini. Jadi dia belajar dari pengalaman itu. Manage harapan para elit ini, kepentingannya. Betul. Jadi setiap orang itu yang udah bertahun-tahun ada di dalam kegiatan, dia pasti apa? Seorang montir itu nggak perlu belajar di ITB untuk paham tentang mesin, karena tiap hari dikutak-kutik itu kan. Jadi Pak Jokowi juga akhirnya mengerti bahwa mesin politik dia itu wataknya begini, si A begini, si B begini. Jadi akhirnya Jokowi belajar, oke, saya bisa kendalikan kan. Gitu. Dan saya kira dari situ tuh. Jadi orang-orang elit ini juga terjebak di dalam upaya mereka yang gagal mengendalikan Jokowi. Nah, Jokowi berbalik mengendalikan mereka. Iya, karena dengan kasus tuh. Karena sebenarnya didasari oleh kepentingan ya. Ya, itu masalah itu. Karena sama-sama punya kepentingan, ya asal titip aja siapa yang psikologinya lebih cepat terbaca. Oke, kita coba lompat. Ya. Kalau basis hubungannya adalah kepentingan, bagaimana Bung Rocky melihat pasca tidak menjadi presiden lagi? Apakah dalam situasi seperti apa Pak Jokowi akan berada? Apakah tetap menjadi magnet atau rujukan, atau ditinggalkan, atau seperti apa sih kalau dengan situasi seperti sekarang? Sekarang saya lihat bahwa ya masyarakat akhirnya masuk di dalam semacam dugaan bahwa memang Pak Jokowi tidak tepat, tapi nggak mau diucapkan. Sosial media kemudian mulai menghantam. Bayangkan misalnya soal Gibran, Kaskus itu, Fufu itu udah 2 minggu. Ya, saya perkirakan 2 minggu dia on top of the news itu kan. Artinya ada seseorang atau satu sistem yang sengaja memelihara itu untuk menguji daya tahan psikologi Pak Jokowi. Dan kelihatannya Pak Jokowi nggak tahan karena itu menyangkut keluarga tuh. Maka saya kira dia pergi ke IKN untuk menghindar dari bisingnya Jakarta itu. Jadi kalau saya coba masuk dalam kebudayaan Jawa tuh, dia merasa bahwa pulungnya udah nggak ada. Wah, si Cakra ini aja udah sarunya yang muncul ya. Ya. Tapi dia merasa dia masih bertahan itu kan. Nah, ini ketegangan ini yang mungkin beliau ada di IKN lalu mulai memikirkan tuh dalam kesendirian, dia akhirnya mulai menduga bahwa oke, ada yang salah, tapi udah terlambat. Itu masalahnya kan. Nah, itu saya lihat Pak Jokowi mulai minta maaf, tapi ya minta maaf itu juga itu nggak genuine tuh menurut Bung Rocky. Nggak genuine itu, karena Pak Jokowi mesti datang mengatakan bahwa anak-anak saya itu memang salah didik oleh saya. Itu lebih genuine. Orang Indonesia kan bilang, oke, Anda tahu apa. Tapi gimana mau dikatakan salah didik? Satu jadi wakil presiden, satu jadi
ketua umum partai, satu istri wali kota, sebentar lagi gubernur. Iya, dia bilang Kalau bahwa dari ukuran biasa kan harusnya berhasil dia itu. berhasil tentunya. Tapi kan dia sebetulnya bahkan powernya masih ada, udah post power. Oh gitu ya. Jadi mental Pak Jokowi itu tiba-tiba layu kan. Jadi kita lihat di lapangan bola kemarin itu ada sensasi buruk pada Pak Jokowi. Mungkin dia nggak peduli lagi, dia merasa pokoknya saya mesti ada kamera itu kan. Jadi ketagihan kamera itu soalnya dan itu kan bahaya orang yang ketagihan kamera. Begitu baterainya Ilusi ya. iya, ilusinya dia ungkapkan terus. Sekarang dia pergi ke IKN yang ngapain IKN? Dan mungkin dukunnya bilang pergi ke IKN dulu kan. Saya sebut kata dukun itu karena jadi talk of the town soal perdukunan di istana. Oke.